Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita tentang Ahmadiyah dan Bung Karno, diuraikan oleh Elita Ade. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa video yang berbahagia, kita lanjutkan uraian kita. Lain sekali dengan metode yang kedua, yakni metodenya gerakan Ahmadiyah. Ahmadiyah telah percaya bahwa bisa ada perdamaian antara salah dan benar. Metodenya gerakan Ahmadiyah bukan reconciliation, tetapi ia punya semboyan ialah reinterpretasi, yaitu interpretasi yang salah dahulu marilah kita buang dan kita cari interpretasi yang salah, yang baru, yang benar. Ahmadiyah adalah besar pengaruhnya juga di luar India. Ia bercabang di mana-mana. Ia menyebarkan banyak perpustakaannya kemana-mana sampai di Eropa dan Amerika. Orang membaca, ia punya buku-buku sampai di sana. Ia sebarkan, ia punya propagandis. Corak ia punya sistem adalah mempropagandakan Islam dengan mempertahankan Islam itu terhadap serangan-serangannya dunia Nasrani. Mempropagandakan Islam dengan membuktikan kebenarannya Islam di hadapan pengkritiknya dunia Nasrani. Ya, Ahmadiyah tentu ada cacat-cacatnya. Dulu pernah saya terangkan di dalam surat kabar pemandangan. Apa sebab misalnya saya tidak mau masuk Ahmadiyah? Tetapi satu hal adalah nyata, sebagai batu karang yang menembus air laut, Ahmadiyah adalah salah satu faktor penting di dalam pembaharuan pengertian Islam di India, dan satu faktor penting pula di dalam propaganda Islam di benua Eropa, khususnya di kalangan kaum intelektual seluruh dunia pada umumnya. Untuk jasa-jasa ini, cacat-cacatnya tidak dibicarakan di sini. Ia pantas menerima salut, penghormatan, dan terima kasih itu. Marilah kita ucapkan kepadanya di sini dengan cara yang tulus ikhlas. Terdapat di dalam buku di bawah bendera revolusi, halaman 388 sampai dengan 389. Di dalam uraian tersebut bukan hanya pernyataan salut, penghormatan, dan terima kasih saja, melainkan pula jati diri Ahmadiyah dan prestasinya diungkapkan. Sekarang pengaruh Ahmadiyah Lahore bukan hanya ajaran mujaddid
abad ke-14 Hijriah lewat formulasi Maulana Muhammad Ali saja yang mempengaruhi Bung Karno, tetapi juga formulasi tokoh-tokoh yang lainnya, seperti misalnya Khawaja Kamaluddin, karya beliau The Secret of Existence of the Gospel of Action, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berjudul Rahasia Hidup, diterjemahkan oleh H.M. Bakrun pada tahun 1958 sampai dengan 1960, menjabat sekretaris militer presiden oleh Bung Karno, disebut sebagai buku yang brilian. Terdapat di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi tahun 1964, halaman 346, sebutan yang wajar karena beliau seringkali menyitir buku itu dalam amanat-amanat keagamaan yang disampaikan, antara lain amanat yang disampaikan pada malam peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara pada tanggal 15 Maret 1960. Beliau mengatakan, "Perhatikan saudara-saudara, kita di dalam surat Al-Fatihah itu dengan mengucapkan kalimat-kalimat daripada surat Al-Fatihah itu memohon petunjuk, mohon diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jalan yang benar, bukan jalan yang dimurkai." Dan Allah Ta'ala memberi tahu jalan, tiap-tiap surat, tiap-tiap kalimat, tiap-tiap kata dari Quran itu adalah petunjuk. Ini adalah jalan benar. Ini adalah jalan benar. Ini adalah jalan benar. Itu adalah jalan salah. Itu adalah jalan salah. Itu adalah jalan salah. Sekedar petunjuk, saudara-saudara. Tetapi kita apakah? Saya ulangi lagi. Apakah kita cukup dengan kita mendapat petunjuk? Itulah jalan yang baik. Itulah jalan yang salah. Tidak. Saudara-saudara kita harus berjalan di atas jalan itu. Sesudah kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jalan yang benar, kita tidak hanya cukup dengan sekarang kita mendapat pahala. Sekarang kita akan mendapat kenikmatan hidup dunia dan akhirat. Kita harus jalan melalui jalan yang benar itu, jangan melalui jalan yang tidak benar. Dus kita harus berjalan dan kita harus berbuat. Kesadaran berbangsa dan bernegara berasaskan Pancasila semakin meningkat. Kira-kira 2 dekade kemudian Pancasila telah dijabarkan
menjadi 36 butir, yakni butir-butir Eka Prasetya Pancakarsa atau disebut pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau disingkat sebagai P4 yang seluruhnya selaras dengan nilai-nilai agama Islam. Maka ada sementara pihak yang mengatakan bahwa pemasyarakatan P4 itu merupakan pengejawantahan sebagian dari syariat Islam yang sempurna dan universal. Islam yang sempurna dan universal inilah yang diperjuangkan oleh gerakan Ahmadiyah Lahore Indonesia dengan lenyapnya komunisme dan pemasyarakatan P4 berarti kebangkitan nasional yang kedua bersifat religius. Menurut saya kebangkitan nasional yang kedua yang religius ini merupakan manifestasi dari rencana Tuhan yang telah diisyaratkan di dalam surat nomor 32 ayat 5 yang di awal video yang lalu telah disebutkan. Maka dari itu Indonesia di dunia ini adalah satu-satunya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 29 pasal 29 ayat 1. Pasti Jaya GAI mengiringinya. Demikian uraian dari Ellita Ade. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.